Selamat pagi, salam sehat teman-teman Bapak. Yang terhormat Pak Hendri Gunawan, pengajar praktik CGP 6 dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Yang saya hormati Ibu Nani sebagai Kepala Sekolah SMA Cirebon dan rekan-rekan wakil kepala sekolah juga bidang kepegawaian. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya berkumpul pagi ini di sini. Seperti yang sudah saya beritahukan di undangan bahwa hari ini kita akan membahas mengenai pemetaan aset sekolah. Jadi ini kan pasukannya baru nih Pak, kebetulan wakaseknya baru. Jadi memang pemetaan aset ini pas gitu momennya Pak, karena kita akan mengetahui potensi dari masing-masing aset yang jadi tanggung jawab masing-masing ini apa gitu untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah ini. Jadi ada 7 aset, itu ada aset manusia ya, nanti akan dibahas dari bidang kepegawaiannya oleh Bu Yani, nanti dari bidang siswanya dari BK, koordinator BK Bu Evelita. Kemudian untuk aset agama dan budaya itu ada hubungan fisik yang kita. Untuk aset fisik dan hubungan ada aset sarana prasarana Bu Saudara Ayu, bukan yang sini atas kesesaan. Kemudian untuk finansial ada dari bagian tata usaha Pak Yudi, dan untuk aset politik sosial ini ada kepala sekolah sendiri yang hadir dan aset humasnya Pak Prabu Cukur. Itu yang akan membahas masing-masing aset, sudah didatangkan ahlinya Pak, alhamdulillah. Ini rezeki saya Pak. Langsung banyak yang bisa membantu gitu. Nah kita mulai pembahasannya Bapak dan Ibu itu mulai dari aset yang pertama itu aset manusia ya, karena apa sih yang harus dikelola kan manusianya, pengelolaannya juga manusianya. Ini kita akan bahas dulu dari Bu Yani nih, dari bagian kepegawaian. Kira-kira sampai hari ini nih ada berapa guru, berapa TU, kemudian statusnya yang PNS berapa, pendidikannya gitu. Untuk guru yang PNS totalnya itu ada 46. PNS 46. Yang P3K-nya ada 19 orang, yang honornya ada 13 orang. 19, honor 17 ya. Untuk TU-nya yang PNS-nya 2, yang honornya ada 18. Ini yang honor ini honor daerah atau gimana? Tadinya honornya ini kan ada 3 bidang ya Bu, dari UPD dan dari provinsi, tapi sekarang saya udah nggak ada ecernya, semua cakup Dari 12 semua. Untuk yang pendidikannya sendiri, Bu Yani? Pendidikannya itu kalau untuk guru semuanya ada yang S1 dan S2. Guru S1, S2. S2 Kalau untuk guru yang S2-nya ada 12 orang. Yang S1-nya ada 34. Saya kan jumlah yang kencang. Iya. Sedangkan yang P3K itu S1-nya 17, S2-nya 2. Dari ketiga juga S2 ya. Nah itu tuh berarti sudah memenuhi hampir setiap mapel ya sih. Kalau guru ya, guru akan kita memenuhi setiap mapel. Terus dari TU juga sudah sesuai dengan bidang organisasi dan masing-masing. Jadi dari lebih ramai kayaknya dari siswanya, karena dari dinamikanya untuk tahun ini gimana nih Bu Evi dengan penerimaan siswa yang dari Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. SMA 1 ini untuk saat ini tercatat ada 1.277 siswa. Itu dibagi kelas 10, 11, dan 12 kurang lebih 400. Kemudian kalau di SMA 1 ini sudah mulai kelas 10 itu sudah memakai kurikulum merdeka. Seperti yang kita ketahui, bagaimanapun SMA 1 ini siswanya memiliki motivasi yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Antusiasme mereka itu terlihat dari kelas 10 dengan kurikulum merdeka. Mereka mulai mengisi ini ya Bu ya, sudah mulai mengisi angket dan mulai memilih pilihan. Nah, nanti di kelas 11 itu kan mulai dipetakan apakah mereka akan masuk ke IPA itu atau IPS. Itu antusiasme mereka itu akan sangat terlihat. Dan memang signifikan juga terlihat nanti di kelas 12 SMA 1 ini. Bagaimana siswa itu mereka sangat termotivasi untuk selalu konsul, untuk selalu memilih dengan pilihan yang terbaik. Sehingga itu terlihat juga dalam
belajar gitu ya. Jadi dari kelas 10 itu sudah memikirkan saya mau kuliah jurusan apa, mau kemana, strateginya seperti apa, jalannya, tiketnya mana yang mau dipakai. Jadi dinamika ini yang selalu terasa di SMA 1 yang mungkin saya pikir tidak setiap sekolah memiliki aset seperti ini. Dan ini aset manusia di bidang siswa ini memang harus sangat dioptimalkan supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Ya, pengelolaannya aset ini, dan kita memang sudah banyak program yang mulai kita lakukan dari dini ya, mulai dari psikotes. Psikotes nggak dilakukan satu kali dong, kita dari kelas 10 psikotes untuk pemetaan IPA dan IPS. Nah kelas 12 itu lebih spesifik pemilihan jurusan, jadi tidak terjadi lagi siswa salah jurusan gitu. Nah itu, dan itu alhamdulillah sudah berjalan cukup lama dan cukup optimal. Jadi termasuk info dari perguruan tinggi juga, siswa-siswa kita yang lanjut ke perguruan tinggi di atas swasta itu rata-rata mereka puas dengan pilihan jurusannya dan maksimal di perolehan nilai IPK. Mungkin itu sebenarnya. Untuk pilihan mata pelajaran yang kita buka nanti di kelas 11 ya, itu ada itu kita buka semua. Iya, semua mulai dari matematika ada, fisika ada, bahasa pun sekarang Bahasa dan budaya kita bahasa dan budaya pun kita fasilitasi gitu ya. Yang sesuai dengan kurikulum aplikasi yang ada fasilitasi. Ya, terima kasih Bu Evilita untuk aset manusia seperti itu ya Ibu dan Bapak, kira-kira kekuatan yang kita miliki. Jadi ada banyak tenaga pendidik untuk pendidikannya, kemudian siswanya juga untuk motivasinya cukup beragam dan kita coba fasilitasi semua ya. Oke. Ya. Untuk yang kedua itu apa namanya? Yang kedua Sosial. modal sosial kayaknya bisa kita sambungkan aja nih dengan modal politik karena berdekatan gitu ya dengan sosial. Bunda apakah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan ya dalam acara hari ini. Semoga Allah selalu melindungi kita. Amin. Terima kasih Bapak sebagai pengajar praktik ya kehadirannya. Juga terima kasih kepada Budi. Semoga sukses dan apa yang dicita-citakan. Terima kasih kepada terima kasih kepada Bapak Ibu Wakasek, Gasta, kemudian Mas Yudi, Bunda dan Bayani ya. Ini di sini ada pemetaan 7 aset utama sekolah. Nah, nama Ibu sudah tahu asal sekolah SMA Negeri 1 Cirebon. Di sini ada kategori aset yaitu modal politik. Ukuran keterlibatan sosial, lembaga pemerintah, perwakilan, dan semua lapisan kelompok yang memiliki hubungan dengan sekolah, Pak. Yang pertama tentunya kantor cabang dinas wilayah 10 yang merupakan wakil dari Kadisdip Provinsi. Jadi kami tidak harus berbondong-bondong kalau ada sesuatu itu ke Bandung, tapi diwakili oleh kantor cabang dinas wilayah 10 di sini yang menangani kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Bunda. Itu aset kita yang pertama. Yang kedua, kita tidak terlepas dari Pemkot Cirebon. Ya, kita selalu bekerja sama karena memang siswa SMA Negeri 1 Cirebon berasal dari kota Cirebon. Otomatis kita keterlibatannya ini sangat tegas sekali. Nah, selain itu berarti Distikot Pak Cirebon. Karena siswa SMP kita adalah kemenangan kota Cirebon. Oleh karena itu kami selalu menunggu tali silaturahmi dengan Distikot. Kebetulan kemarin ini ada kes Bangpol Pak. Ya, yang alhamdulillah itu banyak sekali, saya juga sampai kaget. Ada 18 siswa kurang lebih yang ingin tes untuk menjadi tim Paskibraka Kota Cirebon. Semoga dari 18 ini bisa masuk banyak Pak. Kami berharap sih ada 8 lah yang masuk. Amin. Berikutnya Puskesmas tentunya. Ini di sini kita dengan Kelurahan Sukapura. Kemarin terutama pada masa pandemi Covid ini kita selalu dipantau, kemudian juga ya Puskesmas Jalan Kembang kami selalu dipantau dan kami juga selalu berkoordinasi dengan Puskesmas. Kemudian kepolisian. Nah, alhamdulillah untuk kepolisian ini kami selalu bekerja sama dan tapi alhamdulillah Pak siswa SMA Negeri 1 Kota Cirebon mudah-mudahan selalu ya aman dari tindakan-tindakan kriminal. Amin ya. Dan kemarin juga tidak ada masalah Pak. Jadi kepolisian kesini itu hanya sifatnya untuk pembina upacara. Nah kemudian juga kami ini ada dengan sampai saking SMA 1 ini begitu peduli dengan siswanya supaya tidak terjadi bullying.
kami itu di P5 mengundang Ketua KPAID Kabupaten Cirebon. Nah, di situ kita memberikan arahan-arahan dari KPAID itu untuk menghindari bullying baik guru, TU maupun siswanya. Dan ini masih banyak sekali Pak, mungkin saya ambil 7 karena katanya ganjil adalah kesayangan kesukaan Rasul. Ini kita bekerja sama dengan Keraton ya untuk kemarin menampilkan Babat Cirebon. Jadi insya Allah SMA Negeri 1 Cirebon itu global semuanya Pak, baik luar negerinya dan di Cirebonnya asli. Ya, kita mempelajari tentang Babat Cirebon. Dan terakhir mungkin mohon doa Pak, kita sedang mendaftarkan untuk bekerjasama dengan Sister School Brights ya dengan Australia. Mudah-mudahan SMA 1 bisa diterima dan kita artinya luar negeri oke. Dan lokal juga oke, karena kita insya Allah semasa hebat. Amin. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda untuk penjelasannya sangat lengkap ya Pak ya, dari level lokal, provinsi sampai interlokal, internasional ya. Sedang kita usahakan nih hubungannya dengan Sister School. Kalau tahun 2016 kita pernah dengan The Hills Grammar School di Australia. Mudah-mudahan bisa terjadi lagi. Selanjutnya aset sosial Pak Syukur. Ya, barangkali sedikit tambahan karena tadi sudah jelas banget ya oleh kepala sekolah. Jadi memang kita dari aspek sosial tadi sebetulnya dari alumni juga sangat keren. Kita dari alumni Semansa itu atau kita Semansa benar-benar memperhatikan kepada adik-adiknya. Dari ke sekolah sendiri, alhamdulillah mungkin sering disebut-sebutnya Pak Edi Danu, kemudian Pak Koswara, Pak Yudi Krisnandi. Untuk Pak Edi Danu sendiri ada 3 kendaraan yang disumbang, ada 2 kendaraan yang disumbangkan ke sekolah Pak, berupa mobil helm dan mobil ATV. Kemudian untuk beasiswa secara pribadi juga ada beasiswa Edi Danu dan beasiswa para alumni Semansa itu banyak yang mendukung, bukan hanya Pak Edi Danu, karena memang beliau mengajak kepada seluruh alumni yang sudah mampu untuk bisa memberikan istilahnya sumbangsi kepada sekolah tenaga kerasnya. Kemudian kemarin juga kita sudah kerjasama dengan DNN tentang pencegahan narkoba itu untuk narkoba, dan alhamdulillah anak-anak sudah diangkat. Kemudian dalam rangka istilahnya agar akhlak siswa semakin baik, diadakan beberapa kegiatan keagamaan, salah satunya yang baru terjadi adalah Isra Mi'raj kemarin, dan kita mengambil ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Jawa Barat, Kang Kamal. Nah, kalau untuk masalah dari kepolisian, biasanya di kepolisian itu yang lokal itu namanya Babin Kamtibmas, itu selalu kontrol, dan ada satu lainnya dari TNI yaitu Babinsa. Babinsa juga memang sejoli itu Pak, selalu kontrol kalau setiap kegiatan yang ada di sekolah bersama desa. Kemudian jaksa masuk sekolah ya, namanya kita lupa itu ada jaksa masuk sekolah juga. Terus untuk masyarakat sekitar, insya Allah dari pemerintahan RT, RW itu kita koordinasi setiap ada kegiatan, baik kegiatan istilahnya pembukaan atau inaugurasi siswa baru atau setiap kegiatan event-event besar, pentas seni dan sebagainya. Insya Allah kami selalu koordinasi dengan masyarakat sekitar. Dan ya beberapa hal lain mungkin banyak sih, cuma saya kira itu untuk terima kasih. Terima kasih Pak. Aspek konsumsi berarti apa? Oh iya, modal fisik sama lingkungan ya, modal fisik sama budaya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di SMA 1 untuk menunjang keberhasilan kalian itu kelasnya itu sudah meningkat karena ada 36 kelas, di mana setiap levelnya kelas 10 ada 12 kelas, kelas 11 juga ada 12 kelas, kelas 12 juga sama. Di mana masing-masing kelas itu sudah difasilitasi oleh yang pertama proyektor,
kemudian CCTV, dilengkapi dengan AC supaya proses kegiatan belajar mengajar itu menjadi lebih nyaman. Kemudian setiap kelas pun sudah disediakan Al-Quran sesuai dengan jumlah siswa, karena setiap mengawali kegiatan kami selalu tadarus dulu, Pak. Kemudian selain itu di SMA 1 memiliki beberapa lab. Yang pertama itu adalah lab fisika, kemudian lab kimia, lab biologi, ditambah juga lab komputer. Lab komputernya itu ada 14. Kemudian lab bahasa. Yang terakhir yang paling komplit dan menurut kami adalah kebanggaan dari SMA 1, yaitu lab seni budaya, di mana dilengkapi dengan kita bisa nonton bareng dengan fasilitas yang alhamdulillah luar biasa karena audionya sudah komplit. Nah, kemudian selain itu di kelas, karena sebelum COVID pun di kelas kami ini di SMA 1 sudah dilengkapi dengan setiap di depan kelas itu ada wastafelnya, Pak, yang dilengkapi dengan insyaallah hand sanitizer, kemudian hand soap. Jadi setiap mau masuk kelas itu biasanya siswa diharapkan untuk mencuci tangan dulu sekali. Kemudian selain itu juga kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang prima kepada siswa-siswa. Yang pertama yaitu diantaranya ketika ada keluhan dari siswa, misalkan AC tidak dingin, kami segera menyikapi dengan misalkan mencuci AC atau melihat kendalanya ada di mana. Jadi kami berusaha keras supaya siswa yang di SMA 1 itu nyaman sehingga mendapatkan prestasi yang luar biasa sesuai yang diharapkan oleh orang tua ketika menitipkan putra-putrinya di SMA 1. Mungkin untuk Sarpras ada lagi perlu yang ingin ditanyakan lingkungan sekitar ini. Nah, untuk lingkungan sekitar diantaranya kami melengkapi juga, kebetulan di SMA 1 ini punya indoor, Pak, di mana aktivitasnya tidak akan pernah terganggu oleh cuaca. Mau hujan, mau panas, bisa dilaksanakan baik olahraganya maupun biasanya guru seni budaya itu selalu mengadakan tampilan yang berupa resital ya Bu Ning ya. Jadi bisa langsung memanfaatkan karena dilengkapi dengan panggung. Terima kasih Bu Samira dari Sarada untuk selanjutnya ke finansial ya, kesimpulan terakhiran saya seru kayak nanti bahasnya. Kita kayak agama dan budaya dulu dari nanti ada mungkin juga latar belakangnya guru seni budaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kegiatan KBM yang berhubungan dengan keagamaan dan budaya, kami tadi seperti disebutkan oleh Bu Yayu sebelum memulai KBM kita ada tadarus, Pak, ada tadarusan. Kemudian kita setiap istirahat itu kita sholat berjamaah. Dan kalau hari Jumat itu ada kementerian, kementeriannya dengan tema-tema tentang keagamaan pula. Laki-lakinya bayar zakat, Jumatan, itu. Dan bulan kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan iskolidat. Selain itu juga kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan hari-hari besar, hari raya. Dan untuk kegiatan budaya sendiri, kami kebetulan sudah masuk ke kurikulum Merdeka untuk kelas 10, Pak. Kemarin kita ada kunjungan ke situs-situs yang ada di Cirebon, Keraton, kemudian ke Bulak Sumaradi, dan juga kami mendatangkan tokoh-tokoh budayawan, sejarawan, kemudian juga ada juga tokoh seni seperti seni tangling. Kita pernah mendatangkan Bapak Jamat di sini, Pak. Anak-anak kami belajar tangling. Kemudian selain itu kami juga setiap akhir semester itu selalu ada penampilan-penampilan berupa resital. Resitalnya ada tari, ada teater, ada musik gitu, dan juga ada pameran. Karena kami sini kebetulan kalau untuk seni budaya itu 4 bidang seperti seni rupa, musik, tari, dan teater kami sampaikan ke anak-anak seperti itu. Dan di akhir semester itu kami ada resital seperti itu, dan itu diserahkan ke anak-anak mereka siapnya di mana, apakah dia menggarap tari atau musik. Jadi mereka melakukan atau istilahnya mereka berkreasi sesuai dengan keinginan atau kemampuannya masing-masing seperti itu. Kalau agama kalau saya mau tambahkan karena yang mayoritas itu muslim, jadi menurut kami lebih memfasilitasi yang muslim dan yang non-muslim itu di luar, Pak. Di pelajaran itu ada sekolah di sekolahnya masing-masing ya. Karena kami tidak ada ahlinya. Guru agamanya yang tersedia di sini hanya PAI atau agama Islam, sehingga
untuk perayaan hari besar juga lebih ke yang hari besar Islam gitu, karena ya yang kaum muslimnya lebih diarahkan untuk ke tempat masing-masing gitu. Untuk nilai juga nanti dikirim dari tempat belajar masing-masing dan kerjasama dengan institusi lain ya, untuk agama Buddha, Kristen, Muslim ada semua ya, Protestan dan Katolik ya, kecuali Konghucu belum menerima ya. Hindu ada ya, cuma Konghucu yang nggak terima, yang lainnya ada. Dan untuk fasilitas agama juga memang tersedia di masjid, yang lainnya nggak ada. Jadi dengan aset dan agama, terima kasih Bu Beneng. Selanjutnya ke finansial, pendanaan sekolah ini seperti apa, kita akan dengarkan dari Pak Yudi. Asetnya apa aja nih Pak, finansial Pak yang bisa dikelola pendanaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf nih suaranya lagi. Seksi. Iya, karena bilang untuk aset pendanaan sebenarnya kita itu terbagi atas juga Pak. Jadi pertama itu pos BOSP kalau tahun 2023, kalau tahun kemarin itu namanya sekarang itu namanya BOSP, Badan Operasional Satuan Pendidikan, dan nilainya itu per siswa kali 1.500.000 SMA. Jadi kalau SMA 1 itu besaran reguler tahun 2023 itu sebesar 1.917, karena pakainya cut off per Agustus kemarin ya. Jadi jumlah siswa 1.278 kali 1.500. Dan dana BOS ini lebih istilahnya lebih dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan dan sesuai tahapan standar masih Pak. Yang kemarin, kalau untuk juknisnya sendiri 2023 kita masih ngacu ke tahun yang kemarin karena juknis secara sebetulnya belum semua. Nah itu untuk yang BOSP apa ya, reguler kalau yang tahun kemarin. Yang kedua itu dari BOPD Pak, namanya itu Badan Operasional Pendidikan Daerah. Itu dananya sebenarnya dari pemerintah provinsi, tapi mereka mengambil nilainya itu kita mengajukan dulu. Jadi yang terpenting itu dari mereka itu di BOPD itu ada 3. Yang pertama itu untuk pembayaran honorer non ASN itu baik guru dan TU dan kebersihan dan satpam, tapi yang datanya sudah masuk di dapur. Gitu. Dari guru itu nilainya itu untuk honor 93.500 kali jumlah jam bilangan. Tapi di sini juga karena jam itu berkaitan dengan kurikulum, jadi yang dibias itu kurikulum dulu Pak. Di bagian kepegawaian nanti di sini itu non-ASN dapat jamnya itu berapa. Karena kebijakan di provinsi itu sekarang yang untuk ASN harus 30 jam dan P3 harus 30 jam. Jadi yang non ASN itu tinggal sisanya Pak. Jadi saya tuh menganggarkan itu ya sesuai jam dari kurikulum, hasil tes dengan KCD dan disiplin. Ya, di situ dimasukin ke aplikasi SIPD Provinsi Jawa Barat. Itu pun berapa kali pergeseran Pak, karena kan jumlah jamnya berubah lagi karena itu ya. Nah itu untuk yang pertama, yang untuk pembayaran BOPD Pak. Tapi tersedot banyak karena 1 bulan aja, yang bulan Januari Februari kemarin sekitar kita 123 juta sekian untuk TU guru terus kebersihan dan satpam itu dibayarnya dari situ Pak. Dan yang kedua itu untuk BOPD itu untuk pembayaran daya dan jasa Pak, diwajibkan di situ semua, listrik, telepon, PDAM, terus internet, terus koran, sampah itu dari situ. Jadi BOPD ini istilahnya kalau misalkan itu nilainya keriting Pak, nilainya keriting. Jadi kemarin aja saya itu nilainya keriting ke belakang. Jadi intinya itu kalau untuk BOPD hanya honor, daya jasa dan kegiatan yang lainnya itu hanya sisanya, karena istilahnya dananya tidak memungkinkan kata orang provinsi. Dan yang ketiga itu dari komite. Jadi jangan ada dari komite, tapi kalau komite itu kita sesuai rapat Pak dan tidak ditentukan. Jadi bahasanya kita di sini titipan, nantinya orang tua mampunya seberapa ya itu yang dibayar. Jadi tidak ada kita misalkan terutama anak kelas 10 sudah 12 itu bilang harus segini itu.
jadi titipan untuk kerujukan dan bisa melakukan kerujukan. Jadi dananya pun kita nggak tahu jumlahnya berapa akhirnya, karena dalam perjalanan berubah-ubah orang tuanya gitu. Kayaknya itu aja Pak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita berwajib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semua aset sudah ditetapkan ya, modal-modal yang kita bikin semoga bisa menjadi acuan untuk kita merancang program yang berpihak pada murid-murid kita, terutama di tahun pelajaran 2023-2024 dengan pasukan yang baru nih Pak. Pas banget momennya Pak. Demikian Pak Henry hasil ininya, hasil pemeriksaan yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Cirebon, terima Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Kota Cirebon, dan juga dari bidang administrasi Pak Aliki. Ya, saya banggakan ini CGP saya ya. Di antara CGP yang lain, beliau yang paling tinggi karena beliau di SMA, yang lain dari TK, TK, SD, SMP, beliau paling tinggi di SMA. Bapak Ibu yang saya hormati, dari tadi paparan Bapak Ibu sekilas mengenai aset di SMA Negeri 1 Kota Cirebon ini, saya ini karena saya dulu juga SMA-nya SMA 1 tapi tetangga di SMA 2, jadi cukup familiar dengan SMA 1. Saingan anak saya juga. Kemudian anak saya juga alumni di SMA 1. Nanti ya, anak saya itu diarahkan kemanapun nggak mau jadi Bagus. cewek gitu. Jalan tuh udah masuk. Insya Allah, amin, mudah-mudahan. Sekarang udah masuk semester 6 di dapat buktinya di Purwakarta. Bapak Ibu, ada sedikit yang kebetulan tadi sudah disinggung oleh Pak Yudi ya, mengenai aset yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Dari semua yang dipaparkan tadi, saya ada sesuatu yang mengganjal ya. Aset dari sarana prasarana, finansial, modal politik, agama, budaya, dan lain sebagainya. Ini yang tadi kurang mendapat sentuhan itu adalah terkait dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2015, yaitu keberadaan mitra sekolah. Mitra sekolah itu siapa? Yang terberat adalah komite. Meskipun pada kenyataannya saya yakin, karena saya juga dulu anggota komite gitu ya, anggota komite tersebut tidak ada hasil gitu. Tapi ini adalah modal atau aset yang dimiliki oleh sekolah yang paling dekat dengan sekolah, selain dari aset-aset yang lain. Nah, ini jika Bapak Ibu nanti telaah di Permendikbud nomor 75 tahun 2016, tapi Bapak Ibu bisa menemukan kelebihan-kelebihan yang bisa Bapak Ibu ambil dari komite sekolah yang untuk pengembangan khususnya peningkatan kualitas mutu pendidikan dari sekolah. Yang tadi yang paham Bu RPK ya. Iya Pak. Jadi saya sering menyampaikan di beberapa pertemuan, kebetulan saya juga komite di SMP Negeri 6, bahwa komite sekolah itu bukan lagi sebagai kepanjangan tangan sekolah atau stempel. Kalau dulu mah stempel lah, ya. Stempel untuk legalisasi bahwa sekolah ini membutuhkan uang, membutuhkan dana. Nah, komite yang maju kemudian menyampaikan ke orang tua, kemudian bisa di ACC stempel. Gitu. Tapi lebih jauh dari itu di Permendikbud 75 2016 itu sebagai mitra, termasuk di dalamnya sekarang ini bis untuk identifikasi aset bisa jadi nanti dilibatkan juga dari pihak komite sekolah ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang lain, program-program sekolah juga kalau melihat permen itu harus melibatkan itu karena sebagai mitra. Mungkin yang kedua ini saya juga sudah disinggung oleh Ibu Kepala Sekolah
ini kearifan lokal. Kearifan lokal ini meskipun kita interlokal gitu ya, dari kita interlokal, jangan lupa ya, kearifan lokal itu tadi sudah disampaikan, mungkin bisa lebih lagi. Kita bangga itu bukan saja kita diakui oleh lokal, gitu, tapi justru karena aspek yang kita miliki budaya lokal ini yang bisa dimunculkan. Saat ini kan kemarin baru saya lihat di televisi ada kuliner yang masuk kategori apa ya, paling enak gitu ya, sedunia gitu. Ada pempek, ya, ada apalagi rendang ya. Itu salah satu contoh saja kearifan lokal di kota Cirebon bisa diangkat oleh semuanya. Lalu sebagai ciri khas brandingnya itu saya sering branding selain dari kualitas pendidikan yang ada di kan kalau bicara mutu bukan saja di tingkat kota Cirebon ya, lebih baik juga sekarang sudah pengelolaannya kepala sekolah belum kemana-mana kan saya mulai dari sekolah itu mudah-mudahan gitu yang menjadi bantuan jadi ke depan termaju dan hebat itu ya, bukan itu akronim apa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Henry dengan disampaikan terima kasih Bapak dan Ibu untuk kerjasamanya, kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa melangkah ke depan dengan lebih yakin, dengan lebih berharap buat program-program sekolah yang meningkatkan itu sekolah. Branding tadi ya Pak ya, branding itu kaitan sama biasa ketemuannya nih Pak. Karena terinspirasi dari pembicaraan kita waktu itu juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.